Anguttara Nikaya 8.43 Kisah Visakha dan Hari Puasa Uposatha. Demikianlah yang saya dengar. Pada suatu ketika Sang Buddha sedang menetap di Savatthi, di rumah mewah Migaramata, di Taman Timur. Kemudian Visakha Migaramata mendatangi Sang Buddha, bersujud kepada beliau dan duduk di satu sisi. Kemudian Sang Buddha berkata kepadanya, "Visakha, dengan menjalankan secara lengkap dengan 8 faktor, hari puasa, Uposatha ini akan berbuah dan bermanfaat besar, menghasilkan hasil yang luar biasa, cemerlang, dan berlimpah." Bagaimanakah hari puasa, Uposatha, dijalankan secara lengkap dengan 8 faktor, sehingga berbuah dan bermanfaat besar, menghasilkan hasil yang luar biasa, cemerlang, dan berlimpah? Di sini, Visakha, seorang siswa mulia Arya merenungkan sebagai berikut. Selama mereka hidup, para arahat yang sempurna menghentikan dan menghindari pembunuhan, dengan tongkat pemukul dan senjata dilepas, berhati-hati dan baik hati, mereka hidup dengan berbelas kasih pada semua makhluk hidup. Hari ini, selama sehari semalam ini, saya juga akan menghentikan dan menghindari pembunuhan, dengan tongkat pemukul dan senjata dilepas, berhati-hati dan baik hati, saya juga akan hidup dengan berbelas kasih pada semua makhluk hidup. Saya akan menjalankan hari puasa, Uposatha ini dengan melakukan hal ini seperti yang dilakukan oleh para arahat. Inilah syarat pertama dari hari puasa Uposatha. Selama mereka hidup, para arahat yang sempurna menghentikan dan menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, mereka hanya mengambil apa yang diberikan, mengharapkan hanya apa yang diberikan, mereka hidup dengan jujur tanpa pikiran untuk mencuri. Hari ini, selama sehari semalam ini, saya juga akan menghentikan dan menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, saya hanya mengambil apa yang diberikan, mengharapkan hanya apa yang diberikan, dan hidup dengan jujur tanpa pikiran untuk mencuri. Saya akan menjalankan hari puasa, Uposatha ini dengan melakukan hal ini seperti yang dilakukan oleh para arahat. Inilah syarat kedua dari hari puasa Uposatha. Selama mereka hidup, para arahat yang sempurna menghentikan aktivitas seksual dan menjalankan hidup selibat yang suci, hidup menyendiri, menghindari hubungan seksual. Hari ini, selama sehari semalam ini, saya juga akan menghentikan aktivitas seksual dan menjalankan hidup selibat yang suci, hidup menyendiri, menghindari hubungan seksual. Saya akan menjalankan hari puasa, Uposatha ini dengan melakukan hal ini seperti yang dilakukan oleh para arahat. Inilah syarat ketiga dari hari puasa Uposatha. Selama mereka hidup, para arahat yang sempurna menghentikan dan menghindari berbohong, mereka mengucapkan kebenaran, setia pada kebenaran, mereka dapat dipercaya dan dapat diandalkan, bukan seorang penipu di dunia ini. Hari ini, selama sehari semalam ini, saya juga akan menghentikan dan menghindari berbohong, saya akan mengucapkan kebenaran, setia pada kebenaran, saya akan dapat dipercaya dan dapat diandalkan, bukan seorang penipu di dunia ini. Saya akan menjalankan hari puasa, Uposatha ini dengan melakukan hal ini seperti yang dilakukan oleh para arahat. Inilah syarat keempat dari hari puasa Uposatha. Selama mereka hidup, para arahat yang sempurna menghentikan dan menghindari meminum minuman keras, anggur, dan minuman memabukkan yang menjadi landasan bagi kelengahan batin. Hari ini, selama sehari semalam ini, saya juga akan menghentikan dan menghindari meminum minuman keras, anggur, dan minuman memabukkan yang menjadi landasan bagi kelengahan batin. Saya akan menjalankan hari puasa, Uposatha ini dengan melakukan hal ini seperti yang dilakukan oleh para arahat. Inilah syarat kelima dari hari puasa Uposatha. Selama mereka hidup, para arahat yang sempurna makan sekali sehari, menghindari makan pada malam hari dan di luar waktu yang selayaknya.
Hari ini, selama sehari semalam ini, saya juga akan makan sekali sehari, menghindari makan pada malam hari dan di luar waktu yang selayaknya. Saya akan menjalankan hari puasa, Uposatha ini dengan melakukan hal ini seperti yang dilakukan oleh para arahat. Inilah syarat keenam dari hari puasa Uposatha. Selama mereka hidup, para arahat yang sempurna berhenti menari, bernyanyi, memainkan alat musik, dan menonton pertunjukan yang tidak layak, dan menghindari menghias dan mempercantik diri dengan memakai perhiasan, kalung bunga dan mengoleskan wewangian, parfum, dan merias diri dengan kosmetik. Hari ini, selama sehari semalam ini, saya juga akan berhenti menari, bernyanyi, memainkan alat musik, dan menonton pertunjukan yang tidak layak, dan menghindari menghias dan mempercantik diri dengan memakai perhiasan, kalung bunga dan mengoleskan wewangian, parfum, dan merias diri dengan kosmetik. Saya akan menjalankan hari puasa, Uposatha ini dengan melakukan hal ini seperti yang dilakukan oleh para arahat. Inilah syarat ketujuh dari hari puasa Uposatha. Selama mereka hidup, para arahat yang sempurna berhenti dan menghindari menggunakan tempat tidur yang tinggi dan mewah. Mereka berbaring di tempat tidur yang rendah, tempat tidur kecil atau alas tidur yang terbuat dari jerami. Hari ini, selama sehari semalam ini, saya juga akan berhenti dan menghindari menggunakan tempat tidur yang tinggi dan mewah. Saya akan berbaring di tempat tidur yang rendah, tempat tidur kecil atau alas tidur yang terbuat dari jerami. Saya akan menjalankan hari puasa, Uposatha ini dengan melakukan hal ini seperti yang dilakukan oleh para arahat. Inilah syarat ke-8 dari hari puasa Uposatha. Demikianlah dengan cara ini, para bihu, maka hari puasa, Uposatha, dijalankan secara lengkap dengan 8 syarat ini, sehingga berbuah dan bermanfaat besar, menghasilkan hasil yang luar biasa, cemerlang, dan berlimpah. Seberapakah banyakkah melakukan hari puasa Uposatha ini akan berbuah dan bermanfaat besar? Seberapakah banyakkah melakukan hari puasa Uposatha ini menghasilkan hasil yang luar biasa, cemerlang, dan berlimpah? Misalkan seseorang raja menguasai dan memerintah 16 kerajaan besar ini yang berlimpah dengan 7 benda berharga, yaitu kerajaan Anga, Magadha, Kasi, Kosala, Vajji, Mala, Ceti, Vanga, Kuru, Pancala, Matsya, Surasena, Asaka, Avanti, Gandhara, dan Kamboja. Hal ini tidak sebanding dengan 1/16 bagian dari melakukan hari puasa Uposatha yang lengkap dengan 8 syarat itu. Apakah alasannya? Karena kerajaan di alam manusia adalah jelek dibandingkan dengan kebahagiaan surgawi. Bagi para dewa Catu Maharajika, dewa di alam 4 raja dewa, sehari semalam adalah setara dengan 50 tahun manusia, 30 hari demikian menjadi 1 bulan, dan 12 bulan demikian menjadi 1 tahun. Umur kehidupan para dewa itu adalah 500 tahun surgawi. Mungkin saja, para bihu, seorang perempuan atau laki-laki yang menjalankan hari puasa, Uposatha, yang lengkap dengan 8 syarat ini akan, setelah hancurnya tubuh jasmani, setelah kematian, dilahirkan dalam kumpulan para dewa Catu Maharajika, dewa di alam 4 raja dewa. Oleh sebab itu, saya katakan bahwa kerajaan di alam manusia adalah jelek dibandingkan dengan kebahagiaan surgawi. Bagi para dewa Tafatimsa sehari semalam adalah setara dengan 100 tahun manusia, 30 hari demikian menjadi 1 bulan, dan 12 bulan demikian menjadi 1 tahun. Umur kehidupan para dewa itu adalah 1000 tahun surgawi. Mungkin saja, para bihu, seorang perempuan atau laki-laki yang menjalankan hari puasa, Uposatha, yang lengkap dengan 8 syarat ini akan, setelah hancurnya tubuh jasmani, setelah kematian, dilahirkan dalam kumpulan para dewa Tafatimsa. Oleh sebab itu, saya katakan bahwa kerajaan di alam manusia adalah jelek dibandingkan dengan kebahagiaan surgawi.
Bagi para dewa Yama sehari semalam adalah setara dengan 200 tahun manusia, 30 hari demikian menjadi 1 bulan, dan 12 bulan demikian menjadi 1 tahun. Umur kehidupan para dewa itu adalah 2000 tahun surgawi. Mungkin saja, para bhikkhu, seorang perempuan atau laki-laki yang menjalankan hari puasa, uposatha, yang lengkap dengan 8 syarat ini akan, setelah hancurnya tubuh jasmani, setelah kematian, dilahirkan dalam kumpulan para dewa Yama. Oleh sebab itu, saya katakan bahwa kerajaan di alam manusia adalah jelek dibandingkan dengan kebahagiaan surgawi. Bagi para dewa Tusita sehari semalam adalah setara dengan 400 tahun manusia, 30 hari demikian menjadi 1 bulan, dan 12 bulan demikian menjadi 1 tahun. Umur kehidupan para dewa itu adalah 4000 tahun surgawi. Mungkin saja, para bhikkhu, seorang perempuan atau laki-laki yang menjalankan hari puasa, uposatha, yang lengkap dengan 8 syarat ini akan, setelah hancurnya tubuh jasmani, setelah kematian, dilahirkan dalam kumpulan para dewa Tusita. Oleh sebab itu, saya katakan bahwa kerajaan di alam manusia adalah jelek dibandingkan dengan kebahagiaan surgawi. Bagi para dewa Nimanarati, dewa yang berbahagia menciptakan, sehari semalam adalah setara dengan 800 tahun manusia, 30 hari demikian menjadi 1 bulan, dan 12 bulan demikian menjadi 1 tahun. Umur kehidupan para dewa itu adalah 8000 tahun surgawi. Mungkin saja, para bhikkhu, seorang perempuan atau laki-laki yang menjalankan hari puasa, uposatha, yang lengkap dalam 8 syarat ini akan, setelah hancurnya tubuh jasmani, setelah kematian, dilahirkan dalam kumpulan para dewa Nimanarati, dewa yang berbahagia menciptakan. Oleh sebab itu, saya katakan bahwa kerajaan di alam manusia adalah jelek dibandingkan dengan kebahagiaan surgawi. Bagi para dewa Paranimita Vasavati, dewa yang mengendalikan apa yang diciptakan oleh para dewa lain, sehari semalam adalah setara dengan 1600 tahun manusia, 30 hari demikian menjadi 1 bulan, dan 12 bulan demikian menjadi 1 tahun. Umur kehidupan para dewa itu adalah 16.000 tahun surgawi. Mungkin saja, para bhikkhu, seorang perempuan atau laki-laki di sini yang menjalankan hari puasa, uposatha, yang lengkap dengan 8 syarat ini akan, setelah hancurnya tubuh jasmani, setelah kematian, terlahir kembali dalam kumpulan para dewa Paranimita Vasavati, dewa yang mengendalikan apa yang diciptakan oleh para dewa lain. Oleh sebab itu, saya katakan bahwa kerajaan di alam manusia adalah jelek dibandingkan dengan kebahagiaan surgawi. Seseorang berhenti membunuh makhluk-makhluk hidup, dan berhenti mengambil apa yang tidak diberikan. Ia seharusnya berhenti berbicara bohong, berhenti meminum minuman memabukkan. Ia harus menahan diri dari aktivitas seksual, dari ketidaksucian. Ia berhenti makan di malam hari atau pada waktu yang tidak tepat. Ia berhenti mengenakan kalung bunga atau memakai wangi-wangian. Ia mampu tidur di tempat tidur yang rendah atau alas tidur di lantai. Inilah yang mereka katakan adalah hari puasa, uposatha yang berfaktor 8. Yang dinyatakan oleh Sang Buddha, yang telah mencapai akhir segala penderitaan. Sejauh matahari dan rembulan berputar, memancarkan cahaya, begitu indah dipandang. Penghalau kegelapan, bergerak di sepanjang dunia, bersinar di angkasa, menerangi segala penjuru. Kekayaan apapun yang ada di dunia ini. Mutiara, batu permata yang berharga dan batu beril yang indah. Emas sebesar tanduk dan emas sebesar gunung. Dan emas alami yang dikenal dengan hatahka. Semua itu tidak sebanding dengan 1/16 bagian. Dari hari puasa, uposatha yang lengkap dengan 8 faktor. Seperti halnya sekumpulan bintang yang kalah akan cahaya rembulan. Oleh karena itu seorang yang bermoral, setelah menjalankan uposatha yang lengkap dengan 8 faktor,
dan setelah melakukan perbuatan ini yang menghasilkan kebahagiaan, tanpa celah menuju alam surga.